wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya Anda semua? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat juga. Nah, silakan dirapikan tempat duduknya Anda. Baik Bu. Nah, jika ada sampah di dekatnya, tolong diambil ya. Ya Bu. Baik Bu. Nah, sudah ya? Sudah Bu. Nah, sebelum kita mulai, silakan pimpin doanya salah satu Anda. Baik Bu. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita akan absen dulu ya. Baik Bu. Ada dari teman Anda yang tidak hadir? Ada Bu. Nah, siapa Anda? Siapa Bu? Si Fitriani Bu. Kenapa teman Anda? Sakit Bu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya Bu. Nanti kita jenguk temannya siap pulang sekolah ya. Iya Bu. Ya Bu. Nah, untuk itu ada yang tahu mengenai materi kita minggu lalu? Ada Bu. Tentang apa? Tentang menuntut ilmu Bu. Seperti apa menuntut ilmu dalam Islam itu? Mempelajari ilmu agama Bu. Terus? Yang ada menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim Bu. Itu Bu. Nah, menuntut ilmu itu tidak hanya ilmu agama Saja Bu. Tetapi juga ada ilmu umum Bu. Supaya kita di dunia ini hidup dengan Seimbang Bu. Bagus. Nah, sudah paham ya materi kita minggu lalu? Sudah Bu. Nah, untuk materi sekarang, ada yang tahu mengenai materi kita? Itu Bu, penyembelihan binatang Bu. Nah, untuk spesifiknya, untuk lebih jelasnya, materi kita indahnya berbagi, yaitu mengenai cara menyembelih binatang, bagaimana sunah-sunahnya nanti ya. Ya Bu. Apa tadi? Indahnya berbagi Bu. Indahnya berbagi. Nah, sebelum ini Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya dalam pembelajaran indahnya berbagi tersebut. Nah, yang pertama, nantinya Ananda dapat menjelaskan pengertian dari penyembelihan itu sendiri. Ya Bu. Pengertian penyembelihan. Yang kedua, nanti Ananda dapat menyebutkan tujuan penyembelihan. Nah, yang ketiga, nanti Ananda dapat menjelaskan ketentuan dalam menyembelih. Ketentuan. Ya Bu. Dan yang terakhir, nanti Ananda dapat menyebutkan hal-hal yang disunahkan. Ya Bu. Dalam penyembelihan. Nah, sebelum Ibu masuk kepada pembahasan pertama,
Nah, nanti kita akan sedikit Ibu jelaskan, terus nanti Ananda akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Ya, Bu. Nah, untuk kelompok pertama Messi, Deviola sama Nabila ya. Ya, Bu. Nah, kelompok kedua Nia Danyati sama Fitrian. Nah, Nabila ya. Devi Yonita. Ya, Bu. Lupa Ibu tadi. Nah, sebelum itu mengenai materinya. Nah, yang pertama kelompok 1 mengenai pengertian. Kelompok 1 siapa tadi? Saya, Bu. Mengenai pengertian penyembelihan dan tujuan penyembelihan. Ya, Bu. Yang ini ya, kelompok 1. Kelompok 1. Nah, kelompok 2 yang bagian ini, ketentuan dalam menyembelih dan hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Kelompok 2. Ya, Bu. Nah, untuk itu Ibu silakan duduk per kelompok ya, Ya, Nanda. Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya, Nanda. Ya, Bu. Nah, Baik, Bu. Berapa menit waktunya, Bu? 10 menit Anda. 10, Bu. Baik, Ya. Bu. Ingat ya bagian masing-masing kelompok. Baik, Bu. Kelompok 1 paham mengenai materinya, Anda? Paham, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Paham, Bu. Silakan dicari dulu ya. Ya, Bu. Bu, bertanya, Bu. Ya, silakan Anda. Bu, yang ini. Iya, mengenai ketentuan dalam menyembelih itu seperti bagaimana orang yang menyembelih, bagaimana hewan yang disembelih, bagaimana alat penyembelih itu. Paham Anda? Paham, Bu. Kalau untuk hal-hal yang disunahkan itu paham? Paham, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Kelompok 1 ada yang tidak mengerti? Paham, Bu. Paham ya.
Bu, bertanya Bu. Ya, silakan Anda. Paham ya? Paham Bu. Nah, sudah siap Ananda? Sudah Siap, Bu. Bu. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Silakan Ananda. Baik, Di Bu. tempat saja, Bu. Di tempat aja. Baik Bu. Yang baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian penyembelihan Bu. Di mana penyembelihan dalam istilah fikih disebut dengan al-zakah yang bermakna baik atau suci. Digunakan istilah al-zakah untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syarak dan yang menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci dan halal dimakan Bu. Selanjutnya terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad yang dijelaskan bahwa tiap-tiap binatang buas yang mempunyai taring adalah haram untuk dimakan. Yang kedua, dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam untuk haram dimakan Bu. Selanjutnya yaitu Mengenai tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan hukum syarak berarti hewan itu halal untuk dimakan. Jadi kalau kita menyembelih kalau kita mau memakan daging itu harus disembelih dengan mengucapkan nama Allah Bu, baru halal dimakan Bu. Itulah dari presentasi dari kami kelompok 1 Bu. Selanjutnya kembalikan kepada Ibu. Nah, silakan selanjutnya kelompok 2. Boleh, Bu. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu syarat-syarat penyembelihan. Di dalam syarat-syarat penyembelihan itu ada 5 syarat. Yang pertama Islam. Yang pertama yaitu syarat-syarat orang yang menyembelih. Yang pertama Islam, laki-laki, balik, berakal sehat, tidak menyia-nyiakan salat. Yang keduanya yaitu syarat-syarat hewan yang disembelih. Yang pertama masih dalam keadaan hidup. Yang kedua hewan yang halal zatnya maupun cara memperolehnya. Yang ketiga syarat alat menyembelih hewan. Yang pertama yaitu alatnya tajam. Yang kedua terbuat dari besi, baja, bambu, batu dan lain sebagainya selain kuku dan tulang. Yang selanjutnya itu sunnah penyembelihan hewan. Ya, betul. Ya, hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan hewan. Yang pertama yaitu menghadapkan hewan ke kiblat. Yang kedua meniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ketentuan syarak. Yang ketiga membiarkan hewan yang disembelih sampai mati. Setelah jelas kematiannya barulah dibersihkan dan dipotong-potong. Yang keempat alat yang digunakan untuk menyembelih hewan itu tajam. Yang kelima mempercepat proses penyembelihan hewan tersebut. Nah, itulah presentasi dari kelompok 2. Kami kembalikan kepada Ibu. Nah, terima kasih bagus sekali ya presentasi dari Ananda semua. Ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita. Hapus dulu ya sebentar. Ya, Bu. Nah, poin pertama tadi yaitu mengenai Pengertian penyembelihan Bu. pengertian penyembelihan. Nah, di dalam penyembelihan itu terkandung dalam sembelihan itu dalam istilah fikihnya itu yaitu
Al-zakah. Al-zakah, Bu. Al-zakah. Yang berarti baik dan suci, Bu. baik dan Atau Baik suci, atau Bu. suci. suci ya. Ya, Bu. Nah, kenapa dikatakan suci? Ayo. Karena hewan yang disembelih itu jelas zatnya, Bu. jelas zatnya dan Jelas cara cara memperolehnya, Bu. bagus. Nah, karena dalam penyembelihan itu sesuai dengan ketentuan hukum syara. Halal maka halal dimakan. Nah, dari situ maka ada sebuah ayat menyatakan bahwa dalam surah Al-Maidah ayat 3 Itu, Bu. yang berbunyi yaitu penggalan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nah, itu penggalan ayatnya. Nah, dari situ terdapat beberapa hewan yang tidak boleh dimakan, yang diharamkan bagi muslim. Ya, Bu. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Maitatu Ya, Bu. artinya bangkai. Bangkai, Bu. Selanjutnya hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu. Darah, Bu. Darah. Kemudian walahmul khinzir, daging Daging babi, Bu. babi. Walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Apa itu? Daging hewan yang disembelih. Yang disembelih tidak menyebut nama Allah, Bu. Hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Yang disembelih tidak Menyebut nama Allah. Atau selain atas nama Allah, Bu. tidak menyebut. Nah, dari sini ada lagi yaitu selain nama Allah Yang yang tercekik, Bu. tercekik, Daging yang terjadi Hewan yang tercekik, hewan yang terpukul, pukul, hewan yang jatuh, hewan yang jatuh, yang ditanduk, ditanduk, hewan yang dikandung, hewan yang dimakan binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala, Bu. Banyak, Bu. banyak sekali ya. Nah, dari sini, Anda pahamkan bahwa apa saja yang diharamkan bagi umat Islam ini, Ya, Bu. Seperti bangkai, Bu, darah, darah, daging babi, hewan yang hewan selain menyebut nama nama Allah, ya, Tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang disembelih untuk berhala. Bagus. Nah, dari sini ada hadis yang memperkuat surat ini yang seperti teman Ananda sebutkan tadi. hadis Nabi, Bu. Hadis Nabi mengenai Riwayat Muslim At-Tirmidzi, Bu. apa saya sebutkan. Yang artinya yaitu adalah tiap-tiap binatang buas yang mempunyai taring adalah haram untuk dimakan, Bu. Berarti di sana hewan binatang buas yang mempunyai taring ya. Yang haram dimakan maksudnya gimana tuh, Bu? Nah, seperti yang mempunyai taring kayak harimau kan mempunyai Iya, Bu. taring itu untuk mencari makannya itu dia menggunakan taringnya itu, maka itu diharamkan untuk dimakan bagi orang muslim. Berarti kita tidak boleh makan harimau, ya, Bu? Iya, tidak. Singa juga nggak boleh, Nah, Bu. iya, betul sekali. Tidak boleh kita memakan harimau. Ya. Nah, untuk hadis kedua yaitu mengenai Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan bertaring tajam, dan Bu. tajam. Harimau juga bertukuk. Nah, apa tadi contoh dari hewan yang berkuku? Elang, Bu. Elang. Elang, Bu. Nah, dia
yang mencakar mangsanya untuk dia Konsumsi, Bu. makan konsumsi gitu kan. Nah dari sini paham Ananda? Paham, Bu. Nah, bagus. Nah untuk selanjutnya yaitu mengenai Tujuan, Bu. tujuan dari Penyembelihan. tujuan penyembelihan Untuk membedakan. Nah, untuk dari penyembelihan itu kita dapat membedakan mana Hewan yang halal dimakan, Bu. hewan yang halal dimakan dan mana hewan yang haram dimakan. Nah, hewan yang disembelih sesuai maka hewan yang halal dimakan itu hewan yang disembelih sesuai Syariat Islam, Bu. syariat Islam. Nah, dari tujuan penyembelihan ini, Ananda paham, Ananda? Paham, Paham, Bu. Bu. Bagus. Nah, untuk poin ketiga kita masuk ke syarat-syarat penyembelihan. Syarat penyembelihan. Yang pertama dari syarat penyembelihan ini mengenai orang yang Menyembelih, Bu. Syarat orang menyembelih. menyembelih. Ada berapa syarat ini ayo? 5, Bu. 5, Bu. Pertama apa? Islam. Orang Islam. Orang Islam, Bu. Nah, Kedua, laki-laki, Bu. laki-laki. Balik, Bu. Balik. Berakal sehat. Sehat. Tidak menyia-nyiakan sholat, Bu. Bu, jadi kita kalau mau menyembelih itu tuh tidak boleh sama orang yang tidak sholat, Bu. Iya, tidak boleh. Nah dari situ seperti yang kita lihat kan orang yang menyembelih kayak kurban. Iya, Bu. Nah sering kita lihat itu kan yang menyembelihnya itu seperti imam-imam masjid gitu ya, orang-orang yang sering ke masjid gitu. Nah, baru itu yang menjadi syarat untuk orang yang menyembelih itu. Nah mengenai ini Islam tentunya yang wajib menyembelih untuk orang Islam ya orang Islam juga, tidak boleh seperti yang tergambar dalam surah Al-Maidah ayat 3 tadi, tidak, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Nah, hewan yang disembelih orang-orang musyrik tidak boleh dimakan orang Islam. Nah di sini paham Ananda? Paham, Bu. Nah selanjutnya laki-laki. Nah yang menyembelih itu kalau masih ada di daerah itu laki-laki. Nah ya laki-laki yang menyembelih hewan tadi. Bu, kalau misalnya di Ya. pasar itu yang menyembelih potong-potong ayam itu banyak cewek, gimana tuh, Bu? Nah kalau darurat, baru boleh cewek gitu. Nah paham Anda? Paham, Bu. Nah selanjutnya balik. Nah, siapa yang tahu mengenai apa itu balik? Saya, Bu. Nah silakan. Balik itu sudah dewasanya seseorang yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, Bu. Bagus. Balik ini sama dengan sudah dewasa atau mumayyiz, membedakan yang baik dan yang buruk. Bagus. Nah berakal sehat. Nah berarti orang yang gila tidak boleh menyembelih. Nah, sudah paham mengenai syarat orang yang untuk menyembelih ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Kita masuk selanjutnya yaitu syarat hewan yang disembelih, Bu. hewan yang disembelih lagi. Hewan yang disembelih. Nah, ada 2 syarat. Nah, ada yang pertama yaitu Hewan itu yang masih hidup, Bu. masih dalam keadaan hidup. Nah, jikalau hewan ini sudah mati, ya tidak boleh lagi kita sembelih untuk dimakan, jadi haram. Nah, selain ikan dan belalang. Nah, kalau ikannya sah-sah saja kita makan, yang mati itu seperti di pasar kan sebagian besar ikan itu sudah mati kita beli itu kan. Iya, Bu. Nah dari sini paham Anda? Paham, Bu. Nah untuk yang kedua yaitu yang halal Zatnya
cara memperolehnya. Yang halal zatnya ini seperti yang halal dimakan oleh orang Islam. Nah, seperti ayam. iya. Ya, daging babi nggak boleh kan, Bu? Iya, itu yang haram bagi orang Islam. Nah, untuk cara memperolehnya ini Tidak mencuri, Bu. bagus. Mencuri. Tidak mencuri ya. Tidak mengambil hewan binatang orang lain, Bu. Iya, Bu. Nanti ya. Dari sini yang halal zatnya ini yang boleh dimakan oleh kita sebagai orang Islam, dan cara mengambilnya itu dan cara memperoleh hewan itu sendiri ya, Bu. Seperti kita milik sendiri gitu, Apa dibeli ya, Bu? atau dibeli gitu. Nah, dari hewan yang disembelih, syarat hewan yang disembelih ini paham Ananda? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengenai alat Syarat alat menyembelih hewan, Bu. alat menyembelihnya. Ada 2 syarat, yaitu yang pertama Alatnya itu tajam, Bu. harus tajam, Ya, alatnya tajam. Nah, dari sini dalam hal alat menyembelih ini kita tidak boleh menyiksa apa itu Binatang binatang yang akan disembelih. Berarti alatnya harus tajam, Bu. Iya, harus diasah dulu. Apa alat untuk Tidak bertumpul. tidak boleh tumpul. Kalau tumpul nanti tersiksa binatang yang hewan yang akan kita sembelih itu. Lama matinya itu. Ya, matinya lama gitu. Ya, Nah, Bu. paham Anda mengenai alatnya tajam ini? Paham, Bu. Nah, kalau paham, kita selanjutnya itu alat yang tajam tersebut terbuat dari besi, Bu. besi, Baja, bambu, batu, batu, selain kuku dan tulang. Ya. Nah, berarti gunting tidak boleh ya? Ya, Bu. Ya, meskipun dia Terbuat dari besi. harus besi baja bambu seperti golok yang sering kita lihat itu kan. Ya, Bu. Paham Anda? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, kita masuk ke poin selanjutnya, poin Sudah keempat. penyembelihan hewan, Bu. Sunnah penyembelihan hewan, Bu. Sunnah penyembelihan. Ada berapa sunnah penyembelihan hewan itu? Ada 5, Bu. Ada 5 ya. Yang pertama, Penyembelih dengan menghadapkan kiblat, Bu. menghadapkan hewan yang akan disembelih itu ke kiblat. Kiblat, Bu. Menghadapkan ke kiblat ya. Ya, Bu. Nah, dalam menghadapkan ke kiblat ini berarti dari ke sana ya. Ya, Bu. Ya. Dari berarti tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh hadap sana, tidak boleh ke sana ya. Ya, Bu. Paham Anda? Paham, Bu. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu Meniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ketentuan syarak, Bu. dengan sesuai ketentuan syarak. Sesuai syarak. Nah, berarti di sini kalau sesuai ketentuan syarak kita harus memenuhi syaratnya dari seperti tadi orang yang menyembelih, hewan yang akan disembelih, alat yang akan disembelih gitu. Harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bu. Nah, paham Anda mengenai sesuai dengan ketentuan syarak ini? Paham, Bu. Bagus. Nah, untuk selanjutnya yaitu membiarkan Dan hewan yang disembelih sampai mati, Bu. membiarkannya sampai mati.
Baru setelah mati barulah dibersihkan dan dipotong-potong dagingnya, Bu. Nah, dari situ kita membiarkan hewan yang disembelih itu mati secara alami gitu, membiarkannya mati total gitu kan. Ya, paham Ananda? Paham, Bu. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai alat penyembelihannya itu harus tajam. Ya, Bu. Menajamkan alat penyembelihan. Menajamkan penyembelihan itu. Nah, dari situ alat yang akan menyembelih itu harus kita asah dulu, baru kita potong apanya hewan yang Baru akan kita sembelih, Bu. ya, akan disembelih ya, bukan dipotongnya. Ya, Bu. Nah, untuk yang terakhir yaitu Mempercepat proses penyembelihan hewan tersebut, Bu. mempercepat proses penyembelihan itu sendiri. Maksudnya gimana tuh, Bu? Maksudnya gini, dalam proses penyembelihan itu kan sudah ada hewannya di sini, sudah ada orang yang akan menyembelih, sudah ada alatnya. Nanti kita tidak menunda-nundanya, sebentar lagi lah untuk menyembelih itu. Kita tidak Cepat disegerakan, ya, Bu. disegerakan untuk menyembelih hewan tadi. Ya, Bu. Paham Anda? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Nah, dari sini kalau Ananda sudah paham, Ibu akan menguji kepahaman Ananda tersebut. Ya, Bu. Nah, nanti siapa yang dapat menjawab, silakan tulis ke depan ya. Ya, Bu. Nah, soal pertama, ya, Bu. Tujuan penyembelihan. Bu, saya, Bu. Nah, silakan Ananda. Tujuan penyembelihan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Terima kasih, silakan kembali. Nah, tujuan penyembelihan untuk membedakan hewan-hewan, membedakan yang haram dan yang halal untuk dimakan. Nah, betul sekali. Nah, dari penyembelihan itu kita tahu mana yang halal kita makan, mana yang haram kita Makan, Bu. Siapa namanya Nanda? Debbie, Bu. Debbie ya. Catat dulu ya sebentar. Ya, Bu. Nah, untuk soal kedua. Baik, Bu. Nah, mengenai syarat-syarat penyembelihan, mengenai orang yang menyembelih. Saya, Bu. Nah, silakan Ananda. Ini. Ya, Bu.
kembali ke tempat duduknya. Nah, pertanyaannya tadi syarat-syarat orang yang menyembelih. Pertama, Islam. Nah, betul. Ya, Bu. Yang kedua, apa tadi? Laki-laki, Bu. Betul. Yang ketiga, balik Bu, keempat, berakal sehat Bu, berakal sehat. Dan kelima, tidak tidak menyanyiakan menyanyiakan sholat. sholat. Nah, betul semua. Nah, siapa namanya Nanda? Nadila Bu. Nabila ya. Kita tulis sebentar ya. Nah, nampaknya Ananda sudah paham ya. Ya Bu. Nah, dari sini siapa dari Ananda yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada kesempatan kali Saya ini? Bu. Nah, silakan Ananda. Tujuan pembelajaran kita dari indahnya berbagi yaitu kita dapat mengetahui pengertiannya ya Bu. Yang pertama, pengertiannya itu pengertian penyembelihan secara fikih disebut dengan al-zakah yang bermakna baik atau suci. Digunakan istilah al-zakah untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syara, di mana ayat tentang penyembelihan ini terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9 Bu. Ayat 3 ya Bu. Selanjutnya itu adalah tujuan dari penyembelihan untuk membedakan yang halal dan yang haram, hewan yang halal dan yang haram untuk dimakan. Yang kedua, selanjutnya syarat-syarat dalam penyembelihan itu yang terbagi atas dua, syarat untuk orangnya dan juga syarat hewan yang disembelih. Kalau syarat yang orangnya yaitu orangnya yang menyembelih itu harus Islam, laki-laki, balik, berakal sehat dan tidak menyanyiakan salat. Selanjutnya syarat hewan yang harus disembelih itu yaitu yang pertama alatnya itu harus tajam Bu. Yang kedua terbuat dari besi, baja, bambu, batu dan lainnya selain dari tulang dan kuku. Sunnah-sunnah dalam penyembelihan itu menghadapkan hewan tersebut ke kiblat, meniatkan semata-mata karena Allah. Yang ketiga membiarkan hewan yang disembelih itu mati secara mati. Yang keempat yaitu alat yang digunakan itu tajam. Yang kelima yaitu adalah mempercepat dalam proses penyembelihan Bu. Bagus. Terima kasih Ananda. Ya Bu. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit seperti tadi pengertian penyembelihan itu sendiri dari istilah fikih yaitu al-zakah, yaitu suci. Nah, suci disebutkan di sini yaitu apa yang akan kita makan itu bersih. Nah, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Syariat Islam. Yang kedua yaitu tujuan penyembelihan itu sendiri untuk menentukan halal haramnya dimakan Hewan itu untuk dikonsumsi Bu. Iya. Nah, untuk yang ketiga yaitu syarat orang yang menyembelih, hewan yang akan disembelih dan alat yang akan digunakan. Nah, orang yang menyembelih laki-laki, balik, Islam, balik, berakal dan tidak menyanyiakan sholat. Nah, syarat hewan yang akan disembelih, apa namanya itu? Hewan yang akan disembelih yaitu hewannya masih hidup. Halal zatnya dan cara memperolehnya. Bagus. Halal zatnya dan cara memperolehnya. Nah, yang terakhir itu alat yang digunakan untuk penyembelih itu Harus tajam, terbuat dari besi, baja, batu, selain kuku dan dan tulang atau gigi. Nah, sunnah-sunnah penyembelihan itu menghadapkan ke kiblat, menajamkan menyembelih, meniatkan karena Allah, membiarkan hewan itu mati dan mempercepat proses penyembelihan. Nah, nampaknya Ananda sudah paham ya materi kita pada kesempatan kali ini. Paham, Bu. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang zakat dan hikmahnya ya. Baik, Bu. Nah, silakan dibaca bukunya di rumah. Dan silakan Ananda
tugas-tugasnya di halaman 50 ya. Baik, Bu. Nah, Kumpul minggu depan, Bu. iya. Nah, berhubung waktu kita sudah mulai habis, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.